Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirojul Falah, Bogor. Baik, kita lanjutkan ya di mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ini agak suara ini sedikit, insya Allah tidak mengganggu ya. Nah, mudah-mudahan ada tersaring lah gitu ya. Baik, terima kasih untuk Ustadz Furqon, Karim, ada Ustadz Iskandar, ada Ibu Sri Herliani, kemudian ada Pak Ustadz Fajar Maulana, ada Bapak Muhammad Alam Firmansyah, ada Pak Ustadz Iwang Septian, ada Pak Pak Zahid kali ya, Lenovo, siapa nih dengan Ibu Aat Fatima ZF. Oke, terima kasih ya. Jadi brainstorming dalam 15 menit ke depan, saya ingin mendengarkan tentang bagaimana sebenarnya praktik dan juga pelaksanaan dari kurikulum yang ada di sekolahnya masing-masing. Sebelum nanti saya akan membahas tentang teori-teori dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, khususnya di level SMP, MTS, Madrasah Aliyah, SMK, dan SMP. Baik. Baik, menghemat waktu kita akan berikan dulu ke kayaknya Pak Ustadz Iskandar nih yang udah siap. Ustadz Iskandar, silakan boleh jelaskan, boleh boleh ceritakan, mungkin sekaligus kalau kesah juga nanti kita viralkan nih tentang bagaimana apa kurikulum pendidikan agama Islam dan juga mungkin kemarin sempat bicara juga tentang keluh kesah tentang menjadi guru PAI nih kepada Al Ustadz Iskandar ZA, silahkan. Gimana nih pengalamannya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter yang sudah memberikan waktunya. Sebetulnya saya belum siap sih Pak, tetapi tidak ada kata untuk apa istilahnya uh, angkat tangan lah. Mengenai tentang kurikulum, khususnya di sekolah kami yang tengah berjalan sekarang, mungkin semuanya serempak sama ya Pak ya, antara adanya peralihan dari kuritilas atau kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka. Di mana untuk di sekolah kami untuk kurikulum merdeka ini diadakan secara bertahap dari 2 tahun ke belakang, di mana yang dimulai dari kelas 1 dan kelas 3, maaf, kelas 1 dan kelas 4, kemudian di tahun kedua 1, 2, 4, dan 5. Sementara untuk tahun sekarang kelas 3 dan kelas 6 masih menggunakan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, adapun eh, kesan-kesannya atau melihat dari perbedaannya, di mana di kurikulum merdeka dan kurikulum 13 ini yang saya lihat hampir masih ada kesamaan, hampir ada kesamaan di mana ada eh, apa seperti prosem, prota seperti itu dan silabus masih ada. Hanya perbedaannya yang saya lihat di sini yaitu pada RPP, di mana untuk yang di kurikulum merdeka ini mungkin hanya 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 berbeda dalam istilah saja ya. Di mana untuk yang sekarang itu disebutnya adalah modul ajar itu. Tetapi saya lihat dari tahapan-tahapannya tidak jauh berbeda, sama seperti RPP, yaitu ada pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutupan. Dan eh, di modul ajar ini dari kurikulumnya juga tidak tidak jauh berbeda, atau pembahasan intinya. Namun itu tadi ada sedikit perbedaan atau pengembangan mungkin ya, pengembangan dari RPP tersebut ke belajar. Dan di sini khususnya untuk pelajaran PAI apa masih dalam tahap pengenalan mungkin ya.
dalam tahap pengenalan. Kemudian di kami juga arahannya tidak lepas dari peran pengawas seperti itu dan sifatnya masih sosialisasi. eh Paling gambaran gambaran pendeknya tentang sekilas ya, sekilas tentang kurikulum yang sudah Ini dua berjalan nilainya. di lingkungan. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan. Demikian Pak Dokter yang bisa disampaikan. Ya, untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar ya. Jadi memang realitas kalau kita lihat ya, kalau kita kemarin baca tentang teori kurikulum kan kita menemukan ada minimal tuh 5 dimensi dari kurikulum ya. Maksud saya ingin jelaskan tentang 5 dimensi dari kurikulum ya. Terutama nanti yang paling penting itu adalah dari sisi materi, kemudian juga metode pembelajaran, kemudian juga evaluasi. Dan yang paling penting nanti sebenarnya dari sisi feedbacknya gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu dari Pak Ustadz Furqon. Furqonul Karim, Masya Allah. Silakan Ustadz, dalam 5 sampai 10 menit nih, pengalaman di pelaksanaan kurikulum di sekolahnya masing-masing aja nih, kelebihan kekurangan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak yang telah memberikan waktunya untuk kami sharing terkait pengembangan kurikulum. Kalau dilihat dari peran dan fungsinya, mungkin perkembangan kurikulum itu secara landasannya sudah jelas, sudah baku ya Pak ya. Tetapi dalam pelaksanaan biasanya kita masih terkontaminasi dengan aturan gitu. Kalau dilihat dari perubahan jam yang tadinya 4 jam menjadi 3 jam, walaupun 1 jamnya itu ditambahkan, tetapi tetap pada pelaksanaannya kadang kita itu hitungan jamnya berbeda. Kalaupun menjadi permasalahan yang tampil di lapangan itu biasanya Pak, dalam pelaksanaan yang menurut versi saya kadang kurang pas dengan durasinya gitu, dengan waktunya. Kalau untuk kegiatannya, kalau dilihat dari landasan filosofi, yuridis, terus juga landasan sosiologi itu sebenarnya sudah memenuhi syarat Pak ya. Adapun landasan yang psikologi misalkan memperhatikan perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik itu sudah bisa dijadikan landasan gitu untuk kami mengadakan kegiatan pembelajaran. Kalaupun dengan pembelajaran saat ini, ya mungkin kalau kata Bapak tadi ada dengan metode PBL, PJBL, yang memang sempat kami mencoba di kegiatan kemarin, di kegiatan PPG itu, eh, metode yang dipakai untuk PBL ataupun PJBL gitu, menggunakan pendekatan yang mengkaji kasus ataupun menelaah kasus atau membuka kasus dan semuanya itu sudah kita praktikkan sampai praktek wudhu pun kita menggunakan dua metode itu. Mungkin kalau dilihat secara umum pembelajaran PAI di sekolah kami masih menggunakan metode lama walaupun mungkin sedikit banyak itu sudah mengikuti perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia secara umumnya, tapi kalau mungkin secara utuhnya belum bisa melaksanakan kurikulum sesuai kurikulum yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin teman-teman juga sama, mungkin dalam hitungan waktunya sama, hanya mungkin pengembangannya saja yang agak sedikit berbeda, ataupun mungkin teman-teman lebih lebih jauh lagi perubahan dalam penerapan kurikulumnya, dalam pembelajarannya. Kalau saya sendiri di sekolah saya masih masih ada menggunakan ya metode lama gitu, kayak menulis dikte ataupun ceramah, belum seutuhnya menggunakan metode yang PBL ataupun PJBL atau pendekatan yang lain. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi Pak Furqon?
Cukup ya. Ya Pak, ada Pak, cukup Pak. Oke, terima kasih. Kita sekarang ke yang udah siap juga nih, ada Pak Karji nih. Saya pengen dengar sama Pak Muhammad Asraf nih sebelum nanti saya ngasih materinya ya. Silakan Pak Ustadz Karji, gimana nih? Sudah bisa on kameranya? Atau Pak Muhammad Asraf dulu, boleh juga. Masih ini Pak, Pak Asop Oke, dulu dah. Pak Karji dulu ya, coba. Pak Karji Pak boleh Asop. ceritakan nih, kan ceria banget nih hidup ini. Bahagia sekali kalau ngeliat Pak Karji nih. Baru bangun tidur Pak, Ah telat iya masuk. nggak apa-apa, berarti Ah, seger tuh. Mm-mm. Oke, sekarang Pak Karji boleh ceritakan nih tentang bagaimana pelaksanaan kurikulum PAI di SD, di sekolah dasar nih, kayak gimana nih? Silahkan dalam 3 sampai 5 menit nih, silahkan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mengenai kurikulum pelaksanaan kurikulum di sekolah kami di SWN Warga Jaya, ini pada awal tahun ajaran baru memang dari awal kurikulumnya tentunya beberapa kali mengalami perubahan juga karena memang aturan gitu. Namun pada intinya untuk kurikulum di SDN saya pribadi itu tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku yaitu kurikulum Merdeka. Namun secara keseluruhan kurikulum di SDN kami itu walaupun secara aturannya harus eh, menggunakan berbagai macam model dan metode dan sebagainya, ya tentunya sama halnya dengan teman-teman seperti Pak Purkon yang disampaikan, metode itu kadang-kadang tetap seperti itu. Karena pada poin intinya itu tergantung daripada guru itu sendiri. Se Walaupun kurikulumnya berganti, tetap tetap metodenya kadang-kadang ceramah yang paling dominan gitu ya. Walaupun sekarang sudah serba teknologi, bisa menggunakan alat-alat yang lebih hebat gitu. Namun tetap itu tergantung daripada guru itu sendiri gitu. Nah, tentunya untuk kurikulum di sekolah eh, saya pribadi karena memang sedikit banyaknya ada sedikit pengalaman dan banyak mencari informasi-informasi baru berkenaan dengan kurikulum yang harus lebih relevan dengan kondisi saat ini ataupun kondisi anak-anak saat ini, tentunya selalu mencari inovasi-inovasi metode-metode yang memudahkan anak-anak untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Itu, Pak. Walaupun tidak secara keseluruhan, guru itu menggunakan hal-hal yang lain. Artinya eh, monoton gitu. Artinya tetap metodenya ceramah gitu kan. Rata-rata seperti itu, menulis di papan tulis, gitu kan. Tidak menggunakan misalkan di sekolah tuh ada infokus ataupun laptop dan sebagainya. Rata-rata tidak menggunakan alat teknologi seperti itu. Padahal Ya, betul. alat tersebut itu sedikit banyaknya memudahkan gitu, tapi tidak digunakan oleh guru yang lain. Kalau saya pribadi, alhamdulillah selama eh, apa namanya alatnya tersebut masih bisa fungsi, saya gunakan. Namun setelah alatnya itu mati gitu kan, pada pada semester kemarin mati alatnya, akhirnya tidak saya gunakan lagi. Tapi secara pengalaman menggunakan alat tersebut itu luar biasa, Pak, untuk memudahkan ya memudahkan saya dalam penyampaian, lalu kemudian memudahkan anak juga dalam memahami memahami apa yang disampaikan eh, oleh oleh saya itu sendiri gitu. Tapi pada pada poin intinya mah ketika ada alat yang bisa digunakan untuk media-media pembelajaran itu lebih mudah gitu, Pak. Namun faktanya ketika alatnya sudah tidak ada, berarti kita harus menggunakan metode yang lain ataupun konsep-konsep yang lain yang bisa memudahkan anak tersebut lebih paham akan ilmu yang kita sampaikan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum normal juga Pak. masih nunutan, Oke, masih nunutan. terima kasih. Luar biasa ini ya. Nanti harus jadi pembicara di ini webinar nih Pak Karji nih ya. Siap-siap nih ya. Dan nanti kita biar tahu kan kita nggak bisa mengembangkan kalau belum kita mengetahuinya. Baik, di sini ada Ibu Sri
Herliani juga dan juga Pak Muhammad Asrop nih ya. Silakan Bu Sri, gimana nih? Boleh jelaskan tentang bagaimana pelaksanaan dari kurikulum. Nanti boleh kalau guru ya spesifiknya itu di ketika mengajar kayak gimana nih. Silakan Ibu dalam 3 sampai 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sepertinya sama deh Pak sama yang lain-lain. Kalau yang Izin penting saya sih ya dulu, Pak. bagaimana. Yang Ya penting nggak menurut apa-apa, aku justru itu, harus belajar menjelaskan kan kuliah kita, jadi belajar menyampaikan ide gagasan. Gitu. Jadi harus latihan. Ini latihan kita belajar bareng-bareng ya. Oke silakan belum Ibu. siap, belum siap bicara ya. Pak, yang lain aja deh Pak. Oh, nggak enak ya. Oke kita ke Pak Iksan nih, Pak Iksan Abadi baru kelihatan tadi. Kalau ngelihat ini Pak Iksan tuh baru kelas Kemenag tuh baru ingat ada Pak Ajat juga nih, Pak Ajat senior nih. Silakan Ustaz Iksan, boleh jelaskan tentang pelaksanaan kurikulum di sekolahnya dalam 3 sampai 5 menit nih. Silakan. Baik, terima kasih Pak dosen, Pak Dokter, dan juga teman-teman semuanya. Izin menyampaikan, tadi sudah menyimak, mohon maaf agak terlambat. Eh, Terkait pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah saya, yaitu SMK ya, saya di SMK Muhammadiyah. Sebenarnya kalau di sekolah Muhammadiyah itu kurikulum itu sudah ditentukan oleh majelis. Kalau di kami ya, kurikulum itu sudah ditentukan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kami sebagai guru PAI itu rumpun al-Islam itu disebut namanya kurikulum Ismuba. Kurikulum Ismuba itu al-Islam, Muhammadiyahan, kemudian bahasa Arab. Al-Islam itu cakupannya akidah, akhlak, fikih, tarikh, pendidikan tarikh, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Dan penetapan kurikulum yang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah tingkat SMK dan SMA itu untuk mata pelajaran Ismuba, Al-Islam kemudian bahasa Arab itu jumlahnya sebenarnya 12 jam. Makanya di sekolah Muhammadiyah secara khusus itu sebenarnya unggulannya itu adalah di kurikulum Ismuba. Walaupun memang kalau misalkan saya tuh ngajar di SMK, itu jurusannya ada akuntansi, keuangan lembaga, ada perbankan syariah, ada bisnis daring dan pemasaran. Walaupun jurusannya umum, tapi tetap di dalam kurikulum itu yang ditonjolkan, yang diunggulkan itu adalah Ismubanya, Islam, Pemuda, dan Bahasa Arab. Nah, dan pada taraf penerapannya, kalau menurut pengalaman saya memang pada taraf penerapan kurikulum yang sudah ditetapkan itu ada minus dan plusnya. Di antaranya adalah misalkan pengurangan jam, ya kan? Ada pengurangan jam karena memang ada pelajaran yang sifatnya itu apa ya? Ada pelajaran kejuruan lah yang memang anak-anak itu sekolah di SMK itu harapannya supaya cepat mendapatkan kerja dan seterusnya. Apalagi kalau misalkan masuk SMK itu bayangannya nanti keluar itu dapat kerja. Jadi tidak tidak apa istilahnya ya, tidak seperti kalau orang pengen masuk pesantren atau ingin masuk ke madrasah aliyah atau MTS yang memang langsung terbayang di situ banyak muatan diniyahnya, kurikulum tentang pendidikan agama. Nah, di SMK ini tantangannya itu. Jadi orang masuk SMK disuguhkan dengan apa namanya pelajaran-pelajaran yang sifatnya itu umum yang supaya mereka itu cepat untuk bekerja sehingga kurikulum al-Islam yang sudah ditetapkan pun kemudian mendapat pengurangan jamnya. Jadi kalau di sekolah kami Pak Dokter itu untuk pendidikan agama Islam, Muhammadiyahan dan bahasa Arab itu semuanya itu ada 8 jam untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 dengan penetapan standar pencapaian kelas 10 apa, kelas 11 apa, dan standar
standar kelulusannya untuk kurikulum untuk Al-Islam ini apa aja eh, kemampuan yang ditargetkan oleh sekolah lah dalam hal ini yang dirancang oleh kurikulum. Mungkin itu. Kemudian kalau mengenai keberhasilan di dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu terlihat nanti di standar kelulusannya. Standar kelulusan dari kurikulum Al-Islam itu harus bisa apa? Misalkan bacaan sholat lancar, zikir lancar, sholat jenazah dari memandikan sampai menyolatkan bisa melaksanakan, kemudian memiliki minimal hafalan, kemudian misalkan juga apa minimal hafalan, kemudian yang Al-Islam itulah lebih kurang yang Al-Islam itu standar kelulusan dari penerapan kurikulum Ismubah di sekolah kami SMK Muhammadiyah di Cilengsi. Lebih kurang itu. Terima kasih waktunya kemana-mana ini. Oke, nggak apa-apa, justru bagus kan, kan kita sharing. Jadi yang namanya kalau belajar S2 itu sebenarnya bukan hanya dosen itu fasilitator gitu. Bahkan nanti tadi pertanyaan saya paling kritis nanti itu adalah justru mahasiswa itu harus mampu untuk menganalisis dari pelaksanaan kurikulum. Kira-kira kekurangannya itu apa dan kemudian bagian apa yang istilahnya itu harus ditingkatkan gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan paling penting nih. Kalau tadi kan baru mendeskripsikan saja. Oke ya. Ada satu lagi terakhir Pak Ustadz Muhammad Asraf nih ya. Udah pakai peci, udah soleh Masya Allah nih. Gimana sama Ustadz Semoga Asraf? Ustadz Asraf apa ini ya kayaknya Mas? nama-namanya nama-nama indie di kayaknya nih. Gimana Ustadz Mas Asraf coba ceritakan tentang gimana pelaksanaan kurikulum yang ada di sana nih, silakan. Ya, mohon izin semuanya, senior, Pak dosen, eh, menceritakan, sharing ya. Kedengar, Pak? Terdengar nggak, Pak? Terdengar, terdengar, silakan. Jelas, jelas. Ya. Iya, iya ya. Isrof. Ini Syarif, Syarif, mulia. Nah, isbut takdir Ya, min syarif, ya silakan isbut Ustadz takdir. Asraf. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Tuh. saya coba untuk sharing ya tentang kurikulum yang ada di eh, pesantren kami ya. Kan kalau di kami kan ini berbasis pesantren ya, pondok pesantren berbasisnya modern gitu Pak. Hmm. Hmm. Kalau boleh saya ceritakan, memang agak sedikit berbeda sih Pak ya. Eh, Kurikulum yang kami pakai itu, kalau saya pikir juga apa ini tidak apa ya, apa masuk nggak di kurikulum Merdeka kah atau kurikulum 2013 kah gitu. Jadi pada dasarnya kita mengacu dengan kurikulum 2013. Kemudian di terakhir ini itu di kelas 3 itu kita mengacu pada kelas 1 ya. Kelas 7 itu sekarang kelas 8 mengacu ke kurikulum Merdeka gitu kan. Pada dasarnya dua-duanya ya semuanya kurang paham gitu. hmm, Ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi tentang ini aja kan kalau di pendidikan agama Islam kita kan juga ya bukan mengakui ya, artinya ya memang PAI itu pesantren itu bagian dari PAI. Nah mungkin ya, diceritakan nih tentang kurikulum pesantrennya mau salafiyah atau khalafiyah, ya modern atau mungkin kombinasi silakan gimana? ya, saya ceritakan. Tadi kayak kata Pekarji ya, itu kebanyakan memang di kita itu memang ceramah ya, sistem ceramah gitu kan. Walaupun memang sudah ada pelatihan tentang kurikulum 2013 atau Merdeka, tetap aja kita biasa kalau ustadz-ustadz mah ceramah sih biasa nah gitu. Jadi pengennya ceramah mulu gitu. Karena memang paknya di ceramah kalau ustadz bilang gitu, kayak Pak Karji, Ustadz Karji itu ceramah biasanya. Terus terang aja Pak, di kita itu kalau untuk pelajaran PAI sendiri
tidak dipelajari untuk pelajaran mapel PAI itu sendiri. Cuman Betul. kita kan ada sub-subnya ya. Mm-mm. Misalkan PAI itu ada akidah akhlak, kemudian ada sejarah Islam, kemudian ada namanya tauhid atau akidah akhlak, Quran hadis. Nah, di pondok pesantren kami itu ada pelajaran yang tauhid, kemudian akidah akhlak, kemudian Quran hadis, kemudian history of Islam. Jadi kalau ukuran pengawas mah gitu kan, pengawas Kemenang atau pengawas Diknas itu sudah paham Pak gitu ya tentang kurikulum yang dianut oleh kita gitu oleh pondok pesantren kami gitu ya. Jadi kalau misalkan oh Usuluddin tauhid berarti kita maksudnya ke Usuluddin gitu. Akidah akhlak maksudnya ke Usuluddin. Kemudian Quran hadis itu kita ada yang namanya hadis and verse pakai bahasa Inggris keren. Hadis and verse. Itu ada hadis dan tafsir. Kemudian ada Hoi, History of Islam. Di situ ada apa namanya masa-masa Bani Umayyah, kemudian dan selainnya lah itu. Itu yang dipelajari di pesantren saya, di pesantren kita lah, bukan punya saya pesantrennya ya. Kalau saya menebeng doang sih sebenarnya. Alhamdulillah saya di pesantren sudah 10 tahun Pak, gitu kan. Menkir-kikir wae gitu kayaknya. Iya gitu Pak. Itu sharing aja dari saya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itulah keadaan kurikulum PAI yang ada di pondok pesantren kami sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Pak Ustadz Muhammad Asraf ya luar biasa ya. Artinya ya pesantren dengan kekhasannya termasuk juga kurikulumnya itu menarik ya untuk kita bahas. Kayaknya kita nggak afdol deh satu lagi nih yaitu Pak Ustadz Ajat Sudrajat MPD ME MM nih ya. Silahkan nih mungkin boleh sharing nih. Tadi kalau ini dari beliau dari SMA Al Amin dengan sekarang di MTS juga nih. Mungkin dalam nggak usah lama-lama lah 3 sampai 5 menit nih. Jadi pelaksanaan dari kurikulum PAI itu seperti apa? Saja silakan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurikulum di SMA, kita memang masih mengacu kepada kurikulum merdeka. Walaupun istilahnya kalau kurikulum di Indonesia itu kan sifatnya sentralistik ya, tidak desentralistik. Eh, Tahun 2021 kan ada perubahan tuh, ada perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ya. Nah, dari kurikulum tersebut ya kita tahun 2022 itu kita sudah mulai itu mengikuti program sekolah penggerak dan alhamdulillah sampai sekarang maka sebetulnya kalau kurikulum merdeka itu tindak lanjut atau menyempurnakan mungkin ya dari kurikulum 2013 itu sendiri karena ada beberapa aspek yang dikurangin dan ada beberapa aspek yang ditambahkan. Nah, terkait dengan kurikulum di SMA Al Amin itu sendiri, khususnya di pendidikan agama Islam, ya, seperti biasa karena memang kalau yang di umumnya itu kan jam tatap mukanya itu kan 3 jam ya, 3 jam. Tapi karena memang ada beberapa faktor kita melihat daripada kondisi anak-anak tersebut, kita konsentrasikan dulu. Misalkan pertama kita melihat dari tes mulai masuk ke SMA Al Amin itu apakah anak-anak tersebut atau siswa tersebut bisa baca Al-Quran atau tidak. Ternyata setelah dievaluasi ya kebanyakan yang lulusan SMP itu tidak bisa secara sempurna gitu ya atau apa membaca Al-Quran. Jadi mahuriyul hurufnya masih berantakan ya. Maka dari evaluasi tersebut ya kita membuat rumpun daripada PAI itu sendiri. Nah, di kita rumpun PAI itu sih ada 3. Pertama bahasa Arab, yang kedua adalah BTQ. Nah, tapi bahasa Arabnya bukan lugoh bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya itu lebih banyak kepada
ilmu apa namanya nahu dan sorobnya ya. Kalau lugoh memang itu ada juga lugoh, tapi lebih kebanyakan dapat apa namanya ke ilmu nahu sama ilmu sorobnya. Jadi Desa Malamin itu sendiri punya apa namanya walaupun mungkin sifatnya apa namanya tidak terlalu ini ya ke lebih ke mulok ya, tetapi itu merupakan sebuah apa namanya kemajuan. Kemarin itu sebuah kemajuan karena memang setelah kelas 12 itu apa namanya selama 3 tahun dalam apa namanya kita memberikan pelajaran tajwid dan sebagainya, setelah kelas 12 kita ada namanya Khotamul Quran dan kita evaluasi kembali jangan sampai mereka setelah lulus di SMA Al-Amin itu tidak bisa membaca Al-Quran. Karena memang di umum itu sendiri, di sekolah umum itu sendiri, khususnya di SMA itu kebanyakan mereka lebih kepada akademik ya, akademik dan tidak memikirkan bagaimana mereka itu bisa membaca Al-Quran dan apa namanya bagaimana bisa dia membaca doa-doa sholat dan sebagainya. Karena kita kekurangan kalau di PAI itu sendiri kan cuma 3 jam sehingga kita untuk apa namanya memberikan materi yang kurang itu, yang kekurangan jam itu sehingga mereka itu tidak bisa secara optimal meresap semua materi yang ada di PAI itu sendiri. Itu mungkin. Jadi intinya kalau di SMA Lamin itu karena melihat evaluasi sebelumnya sehingga ada rumpun-rumpun tertentu ya, ada rumpun-rumpun tertentu di PAI yaitu bahasa Arab dan BTQ. Itu saja mungkin Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauki, 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 jam 2 lewat, Ki. Ya, lanjut, silakan. Ada lagi mau disampaikan Pak Ajat? Ini inspirasi saya nih. Udah sifat tadi, udah lama. Iya, suaranya agak-agak kecil nih. Jadi ya, ya, jadi intinya gini, kurikulum di SMA Al-Amin itu ya, karena melihat evaluasi daripada PPDB, setiap PPDB itu kita evaluasi bacaan Al-Qur'annya. Ya, kalau bacaan Al-Qur'annya benar, alhamdulillah. Akan tidak benar, kita evaluasi kembali sehingga kita mengembangkan dari kurikulum PAI itu ya. Yang 3 jam itu yang kalau misalkan kita secara ini nggak optimal lah gitu ya untuk apa namanya membelajarkan Al-Quran sehingga kita membuat rumpun yaitu BTQ baca tulis Al-Quran dan bahasa Arab juga masih ada bahasa Arab karena bahasa Arab juga masih masih rumpun daripada PAI itu sendiri karena memang kalau di sekarang di SMA itu memang walaupun misalkan ada berbagai bahasa kalau di kurikulum Merdeka itu bahasa Arab kalau di Kurtila sih memang bahasa termasuk kompel wajib ya. Eh, eh, tapi kalau misalkan di apa namanya di kurikulum Merdeka itu bahasa itu sudah ke muatan lokal. Jadi artinya masih sama satu rumpun dengan PAI. Jadi kita punya rumpun dua yaitu bahasa Arab dengan BTQ. Begitu. Itu hasil dari pengembangan dari pendidikan agama Islam. Karena melihat uh, urgent mungkin ya. Masa sih saat apa namanya si kelas SMA itu sendiri tidak bisa membaca Al-Quran? Karena memang kebanyakan walaupun mereka itu kita satu naungan di MTS ya ada MTS-nya juga, tapi belum tentu mereka itu kadang-kadang lulusan MTS juga banyak. Oke, kayaknya agak sedikit gangguan kali ya. Ini sinyalnya kayaknya ya. Sedikit sedikit kayaknya nih. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Gimana suara saya terdengar? Oke, agak terganggu ya. Terima kasih Pak Ajat, luar biasa ya. Kayak ini mohon maaf ini agak unstable nih. Pak Karji kayaknya udah siap ini juga nih tadi nih. Tadi masih agak santai sekarang udah kelihatan rapi nih. Banyak orang lagi di belakang nih, udah mau bukber aja nih kayaknya nih. Ya, baik terima kasih Bapak sekalian. Ini agak-agak ini ya. Tadi mohon maaf agak sedikit gangguannya.
Terima kasih pertama semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Saya juga kemarin saya sedikit ini ya silap terkait dengan desain dari apa organisasi dan juga kurikulum ya. Saya izin share screen ya. Nah, jadi tadi kalau kita melihat sebenarnya oh ya sebelum saya refleksi dulu ya. Ya refleksi dulu. Jadi sebenarnya yang namanya kuliah di S2 ini alhamdulillah ya, apalagi kelas ini sangat luar biasa ya. Kalau mungkin yang lain tuh agak apa belum berpengalaman ya. Jadi kalau di sini tuh sudah hampir berpengalaman semuanya nih ya. Artinya sebenarnya kita lebih banyak ke sharing. Bahkan tadi itu mungkin masing-masing dari mahasiswa itu malah menjadi narasumber. Artinya tadi ya misalnya Pak Karji dari bagaimana kurikulum di sekolah dasar gitu ya, kemudian Pak Iksan di SMK, kemudian Pak Ajat tuh di MTS dengan di SMA gitu ya. Jadi masing-masing itu bisa memahami dengan yang namanya kuliah itu pasti karakternya itu dia berbeda-beda gitu ya. Makanya kalau kita menyebut sendiri di awal itu kan ada yang namanya cakupan ruang lingkup dari pendidikan agama Islam. Ya, walaupun secara sempit itu adalah hanya ya mata pelajaran untuk PAI di SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga mata pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, fikih ya dan juga sejarah kebudayaan itu di MI, MTS, kemudian madrasah aliyah gitu ya. Tapi kita luaskan. Jadi jangan hanya pendidikan agama Islam itu tidak hanya di sekolah yang formal saja ya, termasuk juga tadi di pesantren ya, bahkan mungkin yang di madrasah diniyah atau di PKBM gitu ya. Ya mungkin nanti ada sampai ke perguruan tinggi juga gitu, itu masih dalam ruang lingkup PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, mata kuliah kita ini kan fokus kepada kurikulum. Kemarin kita sudah belajar tentang bahwasannya yang namanya kurikulum itu adalah ruang lingkup terkait dengan bagaimana rancangan pembelajaran secara keseluruhan ya di masing-masing ya lembaga pendidikan. Kalau berdasarkan jenisnya, kemarin kita sudah menemukan atau kita sudah menyebutkan bahwa yang namanya kurikulum itu kalau di tingkat atau di konteks Indonesia itu ya ada kurikulum nasional. Ya, mungkin kalau sekarang itu dengan profil apa pelajar Pancasila gitu ya. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua ada kurikulum lembaga. Ya, lembaga dalam ini ada sih beberapa yayasan gitu ya, atau mungkin tadi di Pak Iksan itu di organisasi keagamaan gitu ya. Nah, itu memang juga apa khusus gitu ya. Nah, itu adalah kurikulum lembaga, yayasan gitu ya, atau lembaga biasanya itu ya. Itu yang kedua tuh. Jadi pertama itu adalah kurikulum nasional, kemudian di bawahnya kurikulum lembaga atau yayasan, ya di bawahnya lagi baru kurikulum satuan pendidikan. Ya, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, Aliyah, ya kemudian juga nanti ada di paket misalnya gitu ya, PKBM, kemudian madrasah diniyah, termasuk juga di pesantren. Jadi kita nanti untuk apa tesisnya sendiri kita juga bukan hanya di SD SMP SMA, di pesantren, di madrasah diniyah. Saya rasa itu juga adalah bagian dari ya pendidikan agama Islam. Ya pesantren bagaimana nih ya kita analisis ya kekurangan dari pesantren itu apa gitu kan ya. Kemudian nanti yang paling penting adalah bagaimana menggunakan teori tentang pengembangan kurikulum, kemudian kita ya gunakan untuk mengembangkan kurikulum di lembaganya masing-masing. Oke ya. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Pak Karji nih kemarin nih. Coba sebutkan minimal dua saja nih model dari pengembangan kurikulum. Udah belajar belum kemarin nih model pengembangan kurikulum? Masih ingat nggak Pak Karji? Silakan. 1 menit. Ah, eh Mengenai model pengembangan model kurikulum. pengembangan kurikulum. Kayaknya merasa kita udah belajar kemarin deh. Ada yang bottom up, ada yang top down. Iya, ya. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ada yang bottom up, ada top down. Ingat nggak? Ya Pak, udahlah, yang lalu biar berlalu lah. Ya, udah ada lagi nih Pak. Malu. iya kayaknya memang Lupa lagi lagi-lagi Pak. ini nih. Mungkin kita ngobrol santai aja lah. Kalau saya Iskandar, mungkin nggak mesti yang dari saya lah. Model pengembangan kurikulum Pak Iskandar nih, ada bottom up, ada top down. Maksudnya kayak gimana? Aduh,
Yang saya tahu kalau button up itu kan berarti dari bawah ke atas ya Pak ya. Tapi Hmm. eh, kalau tentang model pengembangan kurikulum itu sendiri kan, yang saya tahu ada yang berbasis proyek, ada juga kontekstual Pak di antaranya. Nah, kalaupun Hmm. eh, button up berarti mengambil apa itu yang menjadi objeknya itu adalah dari siswa itu sendiri, kemudian di apa disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi intinya mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian disesuaikan dengan pokok pembahasan yang akan dibuka agar siswa itu sendiri bisa memahami gitu dan mengambil pembelajaran dari kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi maksud saya itu adalah tadi kita bicara tentang makanya kalau dalam kurikulum itu nanti kita bisa membedakan antara model kurikulum ya, kemudian juga pendekatan kurikulum, pendekatan pembelajaran juga, kemudian juga metode pembelajaran. Nah, kurikulum sendiri adalah rancangan ataupun juga kemarin itu adalah pedoman ya dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, di antaranya adalah kontennya, kemudian juga metodenya, kemudian tadi medianya, kemudian juga dari sisi evaluasi dan juga feedbacknya. Jadi kita lebih melihat kepada kebijakan, ya, kebijakan dari istilahnya itu apa kurikulum yang dilaksanakan. Nah, kayaknya tadi terakhir dari Pak Ajat nih, Pak Ajat, gimana nih kebijakan tentang kurikulum? Maksud saya itu adalah bottom up dengan top down. Kemarin kita ingatkan bahwa yang namanya kurikulum itu kan bisa pertama itu adalah dari top down. Nah, yang kedua adalah bottom up. Silakan 1 menit saja. Eh, baik, kalau kita melihat kemarin itu dari pengembangan Mhm. model-model pengembangan apa model-model pengembangan kurikulum itu kan ada 6 kalau nggak salah ya Pak ya. Ya, Mhm. kalau nggak salah ada 6 ya. Ada the administrative model, ada apa namanya grassroots model, ada Mhm. apa lagi itu ya, basecamp system ya kalau nggak salah. Mhm. Terus ada Tesis apa yang lagi tuh? kedua ya, Apa lagi tuh? Apa Cuma lagi? kalau misalkan kita melihat daripada di administratif model, yaitu sebuah model ya pengembangan administratif pengembangan kurikulum yang mendekatkan tentang peran administrasi ya dalam pengembangan kurikulum tersebut. Sehingga kalau kita melihat ada beberapa ciri daripada the administratif model itu ya, yaitu pengembangan kurikulum yang terstruktur ya, yaitu melalui struktur yang secara sistematis seperti administrasi guru dan ahli apa namanya dan yang lain sebagainya. Sedangkan kalau kita melihat peran administrasi itu adalah sangatlah kuat ya bagi birokrasi untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan kurikulum termasuk menentukan tujuan, isi dan metode pengajaran. Nah, kalau misalkan kita melihat daripada administratif model itu sendiri. Dan ada beberapa dari kelebihannya tersebut kita bisa melihat kekurangan daripada the administratif model tersebut ya. Uh, Salah satunya yaitu kalau kemarin saya serap gitu ya dan ditulis yaitu kurikulum tersebut ya, kurikulum yang terlalu terstruktur dan menghambat kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Jadi artinya uh, karena memang kurikulum ini lebih lebih banyak apa namanya administrasi gitu ya, sehingga inovasi-inovasi apa daripada guru tersebut jadi kurang 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 ini ya, terhambat gitu kreativitas para guru tersebut. Yang kedua adalah peran administrasi yang kuat dapat mengurangi peran guru nih. Ya, tadi sudah disebutkan sih sebetulnya. Peran administrasi yang kuat dapat mengurangi peran guru dan ahli pendidikan dalam pengembangan kurikulum.
Jadi dari keenam apa namanya dari keenam model-model pengembangan kurikulum ya kalau misalkan kita lihat kita sebetulnya kita bisa lihat uh, dari Pak Dokter apa namanya terangkan kemarin ya. Saya hanya mencatat ini karena kayaknya tidak keubar kayaknya hanya mencatat tiga pengembangan kurikulum termasuk yang basecamp system itu yang terakhir ya. Ini lebih menarik sebetulnya bagi saya karena kalau misalkan kita melihat dari basecamp system itu adalah model pendekatan dengan pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh siapa namanya tuh Pak Josh Basecamp ya. Jadi fokusnya itu pengembangan kurikulum yang sistematis terstruktur dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang terkait dengan proses pembelajaran. Ciri utamanya itu adalah salah satunya adalah yang kurikulum yang fleksibel ya. Kurikulum dikembangkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan mungkin pengembangan kurikulum yang sangat cocok bagi kita ya. Selain dari tadi sudah saya sebutkan bahwa yang namanya kurikulum di Indonesia itu sifatnya sentralistik, walaupun apa namanya ke sekolah itu atau ke lembaga-lembaga pendidikan itu kita bisa mengembangkan tergantung kepada pengembangan kurikulum yang tadi Basecamp ya. Terus terkait dengan ini tentu saja ada kelemahannya daripada apa namanya Basecamp system model ini yaitu apa ya? Nah, kurikulum yang dikembangkan mungkin tidak sesuai dengan standar nasional atau internasional. Jadi karena memang kalau misalkan kita lebih banyak mengembangkan sehingga kurikulum itu tidak sesuai ya dengan apa yang telah distandarkan oleh negara atau oleh nasional. Mungkin itu saja Pak. Apa namanya yang sempat tercatat kemarin itu belum banyak sih, baru tiga model pengembangan kurikulum. Itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih ya. Kita masih ingat nih, saya share screen dulu nih yang kemarin Hmm, ya. ya. Masih di sini. Nah, kelihatan. Oh, oke, yang ini Pak Kaji masih ingat nggak? Ada model, ada the grassroots model, ada Bicham system, ada demonstration model, ada Tabas inverted model, dan Roger interpersonal. Ya, jadi ini ada beberapa model untuk pengembangan dari kurikulum. Ini kurikulum secara umum, ya. Nanti akan kita kembangkan untuk di mana? Di pendidikan agama Islam, ya. Ini di file yang keberapa nih ya? Oke, di sini nih di file yang ke-21. Ini masih ingat nggak? Kemarin kita udah belajar belum ini? Ada beberapa saja Pak yang apa namanya dikaji sama Bapak waktu itu. Cuma memang kalau Iya. kalau kemarin itu baru tiga, baru di administrasi model, the grassroots model, sama basecamp system. Yang ke yang tiga lagi belum. Oh iya, tapi saya sih udah sih sebenarnya nih ya, cuma mungkin agak sedikit ini ya. Iya, Jadi agak sebenarnya kan kecepatan tadi memang kemarin. yang iya agak sedikit ini ya, kurang fokus kayaknya ya. Iya, ngebut. Ramadan ini kurang fokus ya Kurang Bang. fokus Nanti Pak, kita saya akan juga bahas lagi. sama. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi kan tadi saya ingin bicara tentang apa the administrative model ya, di mana dia kan memang melihatnya itu adalah apa dari sisi istilahnya itu top down ya dari pemerintah. Ini yang berlaku di Indonesia sekarang ini kan. Jadi bahwasanya kurikulum itu dikembangkan oleh top manajemen atau oleh pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui nanti Kementerian Pendidikan Tinggi gitu ya. Nah, itu disebut dengan top down di mana ya karena menjadi satu tanggung jawab dari pemerintah terkait dengan pendidikan, maka kurikulum pun memang perlu dirumuskan. Ya, tentu saja di situ bukan untuk membatasi sebenarnya, tetapi untuk
ya memberikan standar ya capaian dari pendidikan di masing-masing level ya dari Aceh sampai ke Papua itu kan ya jangan sampai nanti sama walaupun tadi Pak Ajat mengatakan betul ya bahwa yang namanya kurikulum itu mesti dia fleksibel ya dalam artian itu ada ruang terutama nanti bagi pelaksana kurikulum ya dalam hal ini adalah utamanya itu guru ya untuk bisa berimprovisasi mengembangkan dari kurikulum yang ada ya. Nanti terutama nanti kalau guru berarti ya dari sisi pendekatan, kemudian metode, kemudian juga media sampai sistem evaluasi ya. Tapi itu juga secara manajerial itu juga nanti akan ditentukan juga oleh ya kepala sekolah dalam hal ini ya termasuk nanti mungkin yayasan juga akan ya berperan juga di situ ya. Jadi administrasi model ini kan berbicara tentang bagaimana model yang digagas pengembangannya itu dari administrator utama dalam hal ini adalah pemerintah ya tadi kita sebut saja Kementerian Pendidikan lah seperti itu ya. Nah nanti kalau dalam prakteknya pelaksananya tentu saja pasti dia memerlukan adanya tim untuk pelaksanaannya gitu ya. Sedangkan kalau grassroots model itu adalah memang bottom up di mana kurikulum itu dikembangkan. Sebenarnya tadi kalau yang administratif model kan juga memang tetap ya dia juga mengambil istilahnya itu menyerap aspirasi ataupun juga melakukan berdasarkan riset dari ya pelaksana dalam kurikulum sebelumnya itu gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya sama gitu. Jadi saling melengkapi sebenarnya. Kalau teori kan kadang memang tidak 100% itu terlaksana, tapi justru kadang adalah justru kombinasi ya, kombinasi antara tadi yang top down dari pemerintah. Oke, pemerintah sudah menetapkan kurikulum Merdeka, kurikulum misalnya 2013. Sekarang mungkin ya kalau bisa dilaksanakan kurikulum deep learning misalnya gitu kan, yaitu mungkin dikembangkan itu. Tapi kemudian di sana ada ruang bagi pelaksana kurikulum ya, bagi sekolah, lembaga untuk bisa mengembangkan dengan kekhasannya masing-masing. Tentu saja nanti dengan konsep istilahnya itu interpretasi yang berbeda-beda. Misalnya sekarang itu kan memang sedikit apa ya kalau menurut saya agak sedikit kontroversi ketika bicara tentang misalnya profil untuk pelajar Pancasila misalnya gitu kan ya itu kan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa berarti Tuhan yang Maha Esa saja tapi kan nanti kemudian interpretasinya itu akan menjadi banyak gitu ya. Karena keenam agama di Indonesia itu kan juga menginterpretasikan dengan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esanya itu yang mana? Nah, di sini berarti diperlukan ruang ataupun juga diperlukan semacam tempat atau panggung bagi pakar-pakar, bagi ahli-ahli dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi interpretasi terhadap ketuhanan yang Maha Esa mestinya juga diterjemahkan nih oleh Pak Ustadz Karji nih. Kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Gimana kalau mungkin kalau ini sebagian besar itu di lembaga pendidikan agama Islam itu tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau berada di lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan misalnya yang non Muslim bahkan ya itu akan menjadi interpretasi yang berbeda. Itu juga menjadi menurut saya itu satu permasalahan juga ya. Kemudian ini yang BICAM system, kemarin kita juga sudah belajar tentang bagaimana kurikulum itu dikembangkan dari bagaimana kelompok ya, kelompok ataupun juga komunitas yang memang memahami tentang kurikulum ya. Nanti misalnya nih sekarang itu kita pindah ke kurikulum pondok pesantren modern misalnya. Seperti apa sih pondok pesantren modern? Makanya sekarang berkembang namanya misalnya pesantren berbasis IT pesantren berbasis pertanian ya pesantren berbasis wirausaha misalnya. Nah, ini kan nanti masing-masing kan akan memiliki kekhasan ya demikian juga sebenarnya di sekolahan juga sama ya. Nah demikian juga nanti kalau demonstration model ini biasanya memang misalnya guru PAI. Nah jadi kalau untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam kita bisa menggunakan di demonstration model di mana ya MGMP PAI misalnya gitu ya yang di tingkat sekolah dasar misalnya gimana nih cara untuk pengembangan dari kurikulum PAI-nya.
Nah, itu ya, ya pasti sifatnya kan dia ingin ya merubah dalam arti itu memperbaiki, ya memperbaiki. Makanya harus ada analisis awalnya. Analisis awalnya nih sudah jalan belum nih? Apa sudah bagus atau belum? Atau mungkin kurang gitu ya? Kalau kemarin saya katakan, jadi harus sedikit, bukan sedikit ya, harus kritis dalam apalagi kan misalnya profil Pancasila saja, profil ya dari pelajar Pancasila saja harus bisa berpikir kritis. Ya apalagi gurunya nih ya. Apalagi gurunya nih Pak Iksan, kemudian yang lainnya nih juga harus harus kritis biasanya gitu ya. Jadi juga nih nanti kita mau tanya pemikiran kritisnya tentang kurikulum PA itu seperti apa. Kalau tadi kan masih baru implementasinya ya. Ada dua variasinya tadi yang sebutkan ya, yang saat itu ada berbentuk project dan juga informal ya. Nah ini tentu saja nanti dari masing-masing dari kurikulum itu dia mengalami apa perkembangan dan juga biasanya itu penyesuaian dengan apa yang ada di lapangan gitu ya. Misalnya kalau kita lihat dari sisi misalnya taba inverted model misalnya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip dari kebijakan dasar dalam kurikulum ya. Kemudian nanti menyusun desain atau rancangan kurikulum yang bersifat menyeluruh ya atas komitmen-komitmen tertentu. Nah, ini biasanya nanti makanya ini kan sebagian besar kan dari founder, pemilik yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah dan sebagainya. Ya kita mesti punya kekhasan ya selain tadi kurikulum yang utama. Makanya beberapa sekolah itu dia mengembangkan namanya itu kurikulum ya kombinasi combine ya antara misalnya Kementerian Agama dengan apa kurikulum lokal atau mungkin sekarang tuh bukan bicara lokal lagi ya, kurikulum dari Mesir, dari apa Saudi Arabia, dari Cambridge, dari Singapura dan sebagainya itu kan sebenarnya bisa dikembangkan untuk pengembangan dari kurikulum ini ya. Jadi kita sudah paham bagaimana model-model dari pengembangan kurikulum. Nah, baru ini bedanya kalau dalam penelitian seperti ini. Jadi mungkin kita hanya menggunakan satu gitu ya untuk memastikan atau mungkin kombinasi dari beberapa kurikulum. Nah, tadi kan yang kurang lagi itu adalah memang spirit ataupun juga Islamic values dalam kurikulum itu ya. Misalnya nih, sekarang itu kan selalu yang dibicarakan itu adalah tentang pendidikan karakter, ya tentang karakter siswa, tentang akhlak siswa gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya juga perlu kita kritisi juga gitu ya. Jadi kalau akademis itu biasa kritis gitu ya. Kenapa sih harus karakter? Kenapa sih harus apa akhlak, 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 adab, 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 adab gitu ya. Nah, ini apakah juga semuanya gitu? Apakah semuanya seperti itu? Atau mungkin justru malah menghilangkan? Kalau kemarin kita sudah bicara ya tentang kalau pendapat saya pribadi masih ingat kemarin ya bahwasannya mestinya sebelum kita menetapkan oke lah selalu yang dibawakan adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya kemudian juga wa innaka la'ala khuluqin azim ya selalu bicara tentang tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih mendalam misalnya tentang Islamic Studies atau ya umumnya adalah pendidikan agama Islam apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan agama Islam. Wah, kita tanya dulu dari situ. Karena kalau kurikulum itu kan selalu berangkatnya dari apa? Dari tujuan. Ya kan? Dari tujuannya. Kita tanya ke siapa? Ya harusnya gantian. Biasa kalau saya nanya terus ke Pak Karji, biasa ada yang protes. Nanti Pak Karji terus nih yang ditanya gitu kan ya. Oh, yang tadi belum jawab Bu Sri Herliani ini. Jadi, scope ya atau ruang lingkup cakupan dari kurikulum ya yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran baik tujuan pelajaran secara kemarin itu normatif gitu ya, baru nanti secara teknikalnya, secara operasionalnya. Saya mau tanya ke Bu Sri Herliani nih, coba apa tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam secara normatif dan ya kontekstual lah, boleh silahkan. Jadi di sini ada ruang untuk belajar gitu ya, untuk belajar bukan untuk apa istilahnya itu dengarkan saja atau boleh juga nih siapa yang mau dijawab deh karena kalau nunjuk-nunjuk suka nggak enak juga ya. Kita sapa dulu yang lain nih, ada Pak Muhammad Alam Firmansyah, wah paling senyumnya ini ya. Ada Pak Rama Sofa juga gitu ya. Ada Pak Aat Fatimah juga gitu ya. Nah ini siapa nih yang mau jawab? Tadi Pak Muhammad Asraf sudah juga ya. Kita sapa juga dulu semuanya nih. Atau kalau tidak apa ya yang mau jawab aja nggak apa-apa biasanya nih. Pak Karji udah nggak sabar nih pengen jawab nih. Oh Pak Iskandar atau Mas siapa dulu nih mau jawab Siap, nih? jawab. Ah, ya nggak Pak, apa-apa. boleh Jadi tapi
gambarnya ditutup ya Pak ya, fotonya ditutup ya. Iya boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin kan malu kan ya takut kelihatan gitu kan ya. Natal Iya Pak. Silakan, Pep. silakan Bu Sri. Gimana? Ya, Jadi pertanyaan saya beranak nih, pertanyaan saya. Jadi ya. pertama itu adalah apa tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam? Ya, bagaimana tujuan normatifnya? Kedua, bagaimana tujuan kontekstualnya? Dan bagaimana prakteknya nih ya di masyarakat gitu, di sekolah, di lembaga, di pembelajaran. Silakan. Hmm, dalam kurikulum Merdeka itu, yang pasti kita itu sebagai Hmm, guru mempunyai tantangan yang harus dihadapi oleh guru ya Pak ya. Sebab dalam tertib. kurikulum Merdeka itu kita harus berpikir kritis untuk mengembangkan Kritis ya. kemampuan berpikir kritis siswa. Maka itu Mm-mm. sebagai guru kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang menarik, memberikan motivasi kepada siswa. Terus misalkan dengan menggunakan model pembelajaran yang luas, karena untuk mengejar konsep berpikir kritis itu sepertinya guru itu harus bisa mengembangkan strategis tersebut dan harus bisa memecahkan masalah dengan mengadakan kepada anak seperti debat dan diskusi. Pertanyaannya apa lagi, Pak? Ya, gimana tujuan normatifnya? Ini yang paling penting nanti Tujuan baru beranak. normatif. Yang khusus ke pendidikan agama Islam, tujuannya Tujuan normatif. yang normatif, norma-norma. Tujuan normatifnya adalah Atau sebutkan ini aja deh, apa namanya, profil pelajar Pancasila yang pertama. Coba, apa? Profil pelajar Pancasila yang pertama. profil Pancasila. Pak, kenapa ya jadi grogi? Aku nih ngejawabnya. Padahal nggak kelihatan, masa grogi sih? Kalau kelihatan tuh grogi, apalagi nanti kalau presentasi ini nih tesis nih, harus jangan grogi. Tapi nggak apa-apa, namanya juga lagi latihan gitu ya. Makanya kuliah Beri- itu semester Beriman itu dan latihan, bertakwa. mungkin 2 semester gitu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana? Profil pertama dari apa? Profil ya, profil pertama dari pelajar Pancasila itu apa? Beriman dan bertakwa. Oke, nah untuk membentuk siswa peserta didik yang beriman dan bertakwa dalam konteks pendidikan agama Islam itu seperti apa? Ya. Coba, atau definisi dari takwa. Nanti kalau enggak ini boleh ini apa namanya angkat bendera putih ya. Oke, kita mau tanya ke siapa ya? Eh, Siap Pak, siap. harus Hmm. eh, eh. Tadi boleh Pak untuk menambahkan. Ya Pak, Oke, nanti tambahin kita mau Pak. kembangkan soalnya. Nggak apa-apa Bu Sri ya. Lanjut dulu, nanti Ya dikumpulkan Pak. dulu energinya nih. Oke, sekarang ke Pak Karji nih. Pak Bu Sri udah ya. Masih agak deg-degan nih soalnya nih. Tadi itu Pak ya, berkenaan Ya, dengan itu. jadi Ya, pertanyaannya ini pertanyaan normatif jadi itu Pak. ya betul. Atau mungkin Tujuan tadi ya kurikulum, normatifnya apa? Tujuan ah, normatifnya apa? Sama sih. tujuan kurikulum secara normatif dan secara konseptual kalau nggak salah tadi Ya, yang saya simak itu. fokus ke kurikulum pendidikan agama Islam saja. Ah ya, jadi mungkin secara normatifnya memang tujuan kurikulum pendidikan agama Islam itu tentunya pada penanaman dan penguatan ajaran agama Islam tentunya Pak. Yang diharapkan itu dapat membentuk karakter-karakter ataupun keimanan peserta didik. Nah, tujuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentunya Pak. Oke, Jadi disingkat dalam lima secara kata. Kalau secara disingkat dalam 5 kata. Jadi tujuannya itu untuk apa? tujuannya itu eh, untuk menekankan keimanan dan ketakwaan
secara Oke, keseluruhan. cukup. Ya, Lalu jadi kemudian bukan menekankan sih, karakter. bisa menekankan, menanamkan gitu ya. Boleh Ya lah, benar menanamkan gitu ya. menanamkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya satu-satu. Jadi tujuan dari kurikulum pendidikan agama Islam ya adalah untuk ya membentuk ya manusia atau peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hmm. ya kepada Allah Ya. Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara tentang takwa nih. Coba saya mau tanya Pak Karji, elemen takwa itu apa? Dimensi takwa itu apa? Takwa dalam Menjalankan agama Mm-mm. kita perintah kan Allah. keadaan takwa ini di mana seorang memiliki rasa takut, Pak, dan juga memiliki rasa kesadaran akan keberadaan Allah serta selalu berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dengan baik gitu. Eh, Oke, karena saking rasa takutnya dengan apa? Ancaman dan hukuman bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. oke. Nah, nanti ada pertanyaan untuk membantunya itu adalah berarti pendidikan karakter itu posisinya di mana dalam konteks takwa? Oh, J- dalam konteks takwa gitu ya. Penanamannya. Mm-mm. Posisinya. Penanamannya dari itu, Pak, dari sholat gitu kan, ibadah-ibadah yang Enggak. lain. Iya, posisi. Maksudnya posisi dari karakter. Apa sih pendidikan karakter itu apa sih? Karakter itu apa sih? Karakter Kebiasaan. itu adalah sikap, sifat yang memang perlu perlu diterapkan untuk kita semua tentunya, bukan hanya sebatas peserta didik, melainkan semua guru juga harus mempunyai karakter untuk bisa mewujudkan sikapnya itu menjadi lebih baik ya. Salah satu contohnya untuk tetap belajar jujur kayak gitu. Belajar sopan santun, adab, tata krama dan sebagainya gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang Oke, bisa iya saya kita pahami dari ah, pertanyaan Bapak itu. berarti kita harus tanya agak muter-muter nih ya, tapi mudah-mudahan nggak Jadi apa-apa nih dia ya, mudah-mudahan tetap nyambung ya. Tadi sebenarnya maksud saya itu adalah karakter, posisi dari karakter itu seperti apa? Tadi sebenarnya berangkatnya tetap dari kritik gitu ya, kritik saya kenapa sih harus karakter terus gitu ya? Padahal tadi tujuannya itu adalah menjadi, mungkin boleh ngambil dari Al-Farabi itu insan kamil lah gitu ya. Nah, pertanyaan elemen dari insan kamil itu seperti apa? Elemen dari istilahnya itu siswa peserta didik atau manusia yang bertakwa itu seperti apa? Nah, gitu ya. Apakah dengan menjadikan siswa itu menjadi manusia yang bertakwa itu saat ini pembelajaran PAI ya itu cukup gitu atau mungkin ada yang kurang? Wah, kayaknya Pak Iskandar mau komentar nih. Mau komentar nggak nih, Pak Iskandar? Tadi kaitannya sebenarnya yang Aduh, ingin saya tanyakan itu adalah karena tujuannya adalah menjadi manusia apa mewujudkan manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari situ apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk mewujudkan itu dalam lingkup pendidikan. Nah, ya sambil melihat juga fakta sekarang seperti apa, setuju atau perlu perbaikan. Silakan Pak Iskandar. ya tentunya untuk membuat sebuah karakter itu kan harus ada pembiasaan ya tentunya. Ketika itu Mhm, sudah menjadi pembiasaan, maka akan menjadi karakter. Dan karakter tersebut mhm, kita tinggal mengarahkan ke hal yang positifnya seperti itu. mhm. Eh, yang kedua juga dari pembiasaan tersebut, maka akan lahirlah pertanyaan yang mengundang pemikiran yang kritis tentunya nanti. Kenapa saya harus melakukan seperti ini dan eh, nanti ke depannya itu akan mendorong sebuah inovasi-inovasi yang eh, cenderung lebih positif tentunya. Jadi bukan hanya pengetahuan yang sifatnya tabu, tetapi eh, itu tadi yang tadi disampaikan Pak Karji. Jadi adanya timbul kesadaran tersendiri seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya Oke, mengikuti eh, pembelajaran yang sudah-sudah, tetapi dia mempunyai kesadaran diri dan tentunya akan menambah keimanan dan ketakwaan tersebut. Ya, kurang oke, lebihnya terima seperti kasih itu Pak sudah. Iskandar. Ada dua nih yang kita mau diskusikan nih. Kita Iya, Pak. minta waktunya sampai kalau bisa 30 ya, 15.30 ya, mungkin ngurangin yang kemarin lah ya.
Nah, gitu ya. Ada dua nih. Pertama adalah mungkin boleh dijawab dulu nih, Ustaz Iskandar nih. Ruang lingkup dari karakter itu apa sih? Mungkin sebutkan tiga saja. Itu yang pertama. Jadi karakter itu apa gitu ya? Coba, apa karakter itu apa sih? Elemen dari karakter itu apa? Karakter ya mungkin yang lain Apa bisa nih? menambahkan, saya juga agak bingung nih Pak. Iya, iya, iya. Siapa nih yang mau jawab nih? Jadi apa sih ruang lingkup? Jangan sampai maksud saya itu nanti kita terjebak memang ke Ada definisi ada dari aspek eh, moral, Pak. oke, Aspek aspek moral, sosial moral. gitu ya. Moral itu berarti etika ya. Nah, Mm-mm. sosial, Mm. emosional juga. Oke, berarti Spiritual karakter juga ada ada. berapa? Pak Karji ada berapa karakter itu ruang lingkupnya? Eh, Kalau dilihat ini banyak juga, Pak. Namun kalau nggak salah ada 8 nih, Pak. Apa aja deh? Coba satu, Hmm. Aspek moral. moral, etika. Heeh. Kedua, Terus sosial. Kalau mengacu sosial. ke kurikulum yang 13, kalau nggak salah 13 dah. Mm, Ah, mm-mm. kemudian emosional. Lalu Emosional, kemudian spiritual. Lalu spiritual, kemudian aspek kognitifnya. kognitifnya tahu. Ah, Mm, ada lagi aspek eh, etikanya, etika kerjanya gitu. Lalu kemudian mm. mandiri. Lalu Kemandirian, kemudian kebijaksanaan kritis. dalam dalam hidupnya gitu, pengalaman dalam hidupnya Mm, gitu. mm. Itu yang Kritis masuk nggak kritis? oh iya masuk Pak, kritis masuk. Tentunya Masuk ya memang itu 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 yang diterapkan seperti itu ya, kritis iya, yang profil diajari. Pancasila gitu. Ya, Nah, tadi heeh. sebenarnya juga kaitannya dengan spiritual sebenarnya itu. Seperti apa sih sebenarnya Hmm. penjelasan dari spiritual? Saya kemarin nanya ke mahasiswa yang ujian tesis nih, ada yang bisa jawab nggak nih? Nggak saya tunjuk deh gantian nih. Beda antara spiritual, kemudian religion dengan agama. Bedanya apa tuh? Karena tadi ada aspek Hmm. spiritualnya. Siapa nih gantian nih? Kalau mau kerja menjawab Eh, lagi juga boleh lah. Saya senang juga lah, nggak apa-apa. Jadi biar kita diskusi ngobrol nih, gitu. Jadi tadi apa? Karena kritis kan tadi harus kita nyuruh apa siswa kita itu kritis, kita sendiri nggak ya. kritis gitu kan ya. Jadi hanya menerima Hmm. apa yang ada gitu ya. Nah itu yang pertama tuh. Jadi spiritual apa bedanya dengan religion? Apa bedanya dengan agama bahkan gitu. Justru nanti kita bedanya lagi nanti dengan din misalnya gitu ya. Dengan din itu apa sih? Kenapa inna dina indallahil Islam misalnya gitu ya. Nah, itu menarik tuh. Terus ada yang kritis nih. Ada yang kritis misalnya gini nih. Pak Kardi juga boleh komentar nih, Pak Furqon, Pak Iskandar, Pak Muhammad Asraf juga izin ya. Ya, 10 menit lagi lah. Jadi gini, misalnya ada siswa nih. Kan kita mengajarkan siswa itu untuk kritis gitu ya. PAI nih gitu ya. Kemudian dia kritis, dia nanya nih. Ya, Bapak katanya, Pak Guru katanya. Kenapa tuh teman saya yang Nasrani gitu, yang Kristen itu enak banget ya. Setiap Natal itu dia apa minta permen itu ke center kelas gitu kan, langsung dikasih permen tuh gitu ya. Sementara saya kalau minta permen ke Tuhan nggak langsung dikasih tuh. Oh, enakan dong ya. Gimana nih jawabannya nih? Sekelas anak 3 SD gitu kan ya. Kan dia kritis gitu kan. Tuhan kita di mana sih? Kalau Tuhan mereka enak banget ya, gitu ya. Gimana Pak Furkan dijawab aja deh. Alhamdulillah, ini sharingnya agak lumayan ini Pak nih Pak. Itu biasanya Ini keluhan deh Ustadz itu. Karji Bagian mencatat filsafat Filsafat itu. tadi. juga yang dipakai ini Kang tentunya ya. Ustadz sudah. Mari Pak ini. Iya, ini terkait tadi Pak yang tiga hal tadi yang spiritual, religi dan agama itu mungkin kalau Iya, coba. dilihat dari Mm-mm. karakternya itu dibentuk dari awal, di mana karakter yang dibentuk pertama itu karakter kepada Allah gitu, kepada Rasulullah dan juga kepada sesama lingkungan dan semesta bangsa dan negara. Mungkin itu sudah dibentuk dari awalnya dulu Pak. Artinya Mm-mm. sikap dengan keagamaannya kepada Tuhannya gitu ataupun kepada Robnya. Tadi tidak ada istilahnya kalau kata Bapak tadi kan ada anak yang bertanya seperti itu. Bahwa kita dari awal sudah Mm-mm. memberikan ketauhidan Pak. Dalam Islam itu Mm-mm. tidak ada yang istilahnya minta permen dikasih permen gitu Pak. Artinya cukup dengan apa dengan metode kita menyampaikan bahwa Allah itu ada tetapi tidak bisa di secara johir gitu. Mungkin ada yang sifatnya
gaib gitu Pak. Terus kepada Rasulullah Nah, dan juga kepada sesama. Beda tingkatannya mungkin, Pak. Itu adalah pendidikan karakter kepada anak supaya bisa lebih menghargai eh, Robnya, Rasulnya, dan juga kepada guru-gurunya. Mungkin seperti itu, Pak. Sedikit saja, Pak. oke, luar biasa Pak Furkon nih. Tapi sayangnya kalau menurut saya pertanyaannya apakah itu cocok untuk anak-anak SD gitu ya, SMP yang mereka tuh taunya ya yang kelihatan gitu ya. Taunya yang kelihatan yang mungkin bahasa itu logis menurut mereka gitu yang bisa diterima. Nah, pertanyaan kan seperti itu. Jadi nanti harus ada menurut saya nih inovasi dalam pembelajaran ya akidah gitu ya kepada anak-anak gitu ya. Jadi bukan hanya ya tadi kalau iman percaya sih ya memang betul sih. Mungkin karena kita bicaranya ya kita sudah dewasa gitu mungkin ya mudah Bismillah walaupun kadang kita juga suka yakin nggak ya gitu ya karena itu waswasus syayatin gitu ya. Tapi kan kalau menurut saya hampir semua orang pasti Iya, pernah betul. berpikir seperti itu gitu. Nah ini kan kita yang diajarkan itu kan anak gitu kan ya. Anak ini apa seorang anak yang mungkin Iya, dia taunya ya yang kelihatan saya dia minta permen, dia minta es krim, dia minta hadiah dikasih sementara Tuhan ini di mana nggak kelihatan gitu ya. Nah, maksud saya itu justru inovasi di iya. situ dalam bentuk metode. Jadi nanti kita mau cari sebenarnya pendekatan baru tentang pengajaran terhadap ya agama khususnya dalam masalah keyakinan ya gitu ya. Nah, kalau tadi yang saya sebut dengan spiritualitas itu Iya, sebenarnya iya, gini. iya. Jadi kita itu sebagai akademisi itu jangan kemudian menggunakan satu istilah yang belum tentu benar gitu ya, belum tentu benar gitu. Misalnya nih, saya mau tanya ke siapa nih gantian nih ya Pak Muhammad Asrop kayaknya nih. Muhammad Asrop bisa jawab kan nih atau Pak Iksan lagi? Baik lagi jadi misalnya kita menggunakan kata-kata misalnya tadi kata-kata spiritual. Apa sih sebenarnya bedanya antara spiritual dengan religi gitu ya. Kalau Kemenak menggunakan istilah religi ya kemudian kalau secara umum itu adalah agama gitu ya. Nah, kalau Islam sendiri tadi adalah wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Kenapa? Karena Din. titik tekannya pasti berbeda. Ya, jangan mengatakan sama spiritualitas dengan religion ya dengan agama, dengan din itu mestinya berbeda. Titik tekannya yang berbeda. Nah, sebenarnya berangkat dari situ saya ingin berbicara tentang berarti untuk mengajarkan Islam ya, mengajarkan Islam, mengajar pendidikan agama Islam mesti paham dulu ya esensi ya dari Islam itu sendiri gitu ya. Kalau ada tadi teori-teori yang berkembang, misalnya tadi disebut dengan pendidikan karakter misalnya, nah, karakter itu apa gitu kan ya. Nah, jadi maksud saya itu ya oke kita gunakan itu adalah kebijakan negara gitu nggak ada masalah gitu kan. Cuman kita itu harus kritis. Ternyata bukan hanya bicara tentang karakter gitu ya. Kenapa tadi bahkan menggunakan kata-kata spiritual sendiri gitu ya. Spiritual sendiri itu kita menurut saya itu perlu hati-hati. Ya kemarin juga ada tesis di sini yang Iya, nulisnya betul. tentang spiritual question gitu tentang spiritual question padahal itu sudah teori sudah sangat lama bahkan pendirinya sendiri penemunya yaitu Danazor menyatakan bahwa teori tentang spiritual question itu tidak ada kaitan dengan agama. Nah, kok kita mau narik-narik SQ Oh, ke agama gitu kan ya? Kan apa ya? iya, iya. Ya nggak tidak elegan gitu ya. Penemunya sendiri mengatakan ini spiritual question tuh nggak ada kaitan dengan agama itu. Bahkan mereka mungkin menjadinya adalah apa ya? Jadi orang-orang yang sekarang nih ya agnostik gitu ya. Agnostik itu mereka percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ya, saya rasa ini juga apa penting nih untuk disampaikan ya. Dan menurut saya lagi ya, menurut saya nih, ya itu esensi dari agama ya sebenarnya itu gitu. Maksudnya agama kan apa fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan udah jelas di situ sebenarnya titik tekannya, tapi justru metodologi pembelajarannya kalau menurut saya nih sependek pengetahuan saya itu ya masih masih belum ada inovasi yang lebih baik apakah juga apa apakah istilahnya itu ya udahlah aman tuh billah gitu ya sudah iman saja cukup gitu. Nah, jalan keimanan atau mungkin lebih tepatnya pertanyaan lebih mengerucutnya adalah bagaimana metode pembelajaran iman. Nah, terakhir dari saya nih, sebelum saya tutup nih, 3 menit lagi nih. Jadi bagaimana metode pembelajaran iman? Ya, apakah sudah cukup iman saja? Kalau menurut saya agak sedikit kritis nih, ya sekelas siapa? Nabi Ibrahim saja, gitu ya.
lihat di surat Al-Baqarah itu nggak bisa nggak langsung percaya tuh. Buktinya minta dibuktikan pakai apa namanya yang suruh apa mengumpulkan Mengumpulkan burung burung. ya, 4 Iya, ekor burung kemudian iya. dipotong-potong gitu ya, kemudian satu ditaruh gunung ini bukit lah ya, bukit ini itu justru sangat real gitu ya, sangat-sangat ya mungkin logik gitu ya. Nah kalau kita cuma iman saja ya sih memang iman, tapi bagaimana cara mengajarkan keimanan, apalagi nanti bicara tentang keimanan yang kokoh. Makanya mungkin salah satu mungkin ya kalau Bani Israel kan memang agak sedikit cerewet gitu ya, tapi agak-agak logis juga sih. Tapi kelewatan sih cerewetnya gitu. Maksudnya tuh dia kan pengen tahu gitu ya. Wahai Nabi Musa, tolong dong apa namanya kami kasih apa makanan nih dari langit. Kan bener turun makanan dari langit gitu, manna wasalwa gitu ya, kulu min thayyibati gitu ya. Tapi kayaknya oh masih kurang juga nih ini aja nih. Maksudnya itu justru kalau tantangan dari pembelajaran agama, pembelajaran pendidikan agama Islam di era sekarang ini, di anak-anak sekarang ini, di mana ya mereka itu lebih logis gitu ya. Jadi pemahaman terhadap psikologi, kemudian juga psikologi perkembangan anak itu juga menjadi penting. Tapi jangan lupa juga ilmu psikologi yang berbasis tentang Islam itu juga masih sangat terbatas. Saya pernah diskusi dengan ketua Asosiasi Psikologi Indonesia, ya beliau mengatakan, sangat sedikit sekali psikologi Islam. Ya, ya sangat berkembang itu sangat sedikit, sama juga dengan nanti akuntansi syariah juga sangat sedikit perkembangannya itu. Artinya ya akhirnya kita ya terjebak kepada teori-teori, istilah-istilah yang ya belum tentu benar tapi kadang keburu viral. Misalnya kita menyebut dengan yang paling gampang aja teori psikologi Gen Z misalnya, ya generasi baby boomer, generasi milenial, generasi X, generasi Z, Ya. generasi apalagi tuh ya strawberry ya dan sebagainya, banyak banget itu kan teori-teori yang dikembangkan, tapi yang dari Islam itu mana gitu ya. Mana itu bukan mana wasalwa tadi itu ya. Nah itu menurut saya karena kita seorang akademisi mesti memang ya bukan mencari-cari sih, tapi menganalisis lebih mendalam terkait dengan berbagai permasalahan. Kalau hari ini titik tekan saya adalah bagaimana pengembangan teori atau pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya kembali kepada hitoh kali ya, kembali kepada bahwa pendidikan agama Islam itu adalah mengajarkan agama Islam. Agama Islam sendiri memiliki ya minimal itu ada 3 dimensi ya, dimensi akidah, dimensi syariat, dan dimensi muamalah serta adab misalnya seperti itu ya. Nah dari situ kemudian kan kita bisa kembangkan, oh berarti esensi utamanya apa nih gitu ya, kemudian bagaimana mengembangkan dari pembelajarannya ini ya, tadi termasuk juga medianya jelas, kemudian evaluasinya juga ya, akhirnya nanti ketika misalnya akidah akhlak gitu kan, kan evaluasinya akhirnya juga kognitif, akhirnya hanya sebatas pengetahuan saja gitu ya. Coba kalau apa misalnya itu mata pelajaran akidah akhlak gitu ya, itu diujinya tuh pakai praktek, pakai jebakan gitu ya. Kira-kira ini enggak sih gitu ya, untuk menilai saja gitu sebenarnya itu. Jadi jangan nggak selalunya kognitif gitu, apa arti atau sebutkan nama-nama malaikat ya, iman kepada nabi dan rasul gitu. Itu kan ya tadi karena memang teori pembelajaran yang berkembang itu seperti itu, karena memang teori-teori tentang pendidikan ya termasuk juga segala hal metodologi, media, pendekatan ya memang base-nya itu from other Islamic civilization. Nah, itu makanya kita perlu dikembangkan dalam pembelajaran ya, baik itu nanti kurikulumnya, ya mungkin pengembangan juga SDM-nya, keuangannya, ya lembaganya, materinya. Nah, gitu ya. Termasuk juga kalau dari saya sih saya lebih cenderung meleverage, meluaskan makna dari PAI itu bukan hanya tadi PAI SD SMP SMA ya, Quran hadis, akidah akhlak, SKI, kemudian fikih itu di MI MTS Aliyah, tapi lebih dari itu karena kadang yang bermanfaat itu bukan hanya yang di situ, tapi tadi misalnya pemberdayaan masjid, pemberdayaan musola, pemberdayaan mungkin apa lembaga-lembaga keislaman, termasuk juga pesantren. Jangan lupa gitu ya, walaupun ada prodi ke pesantren, tapi kayaknya belum ada tuh manajemen pesantren gitu ya. Padahal pesantren itu ya sudah cukup sangat jelas sekali tuh perlu dikembangkan. Madrasah diniyah juga sama gitu ya. Jangan dipandang sebelah mata karena itu ya milik kita gitu kan ya. Kemudian juga mungkin PKBM juga, jangan PKBM kan umum biarin aja lah agamanya gitu ya. Nah perguruan tinggi juga sama.
gitu ya. Jadi itu pesan kemarin saya sebutkan dari satu profesor di UIN Malang yang mengatakan kita luaskan makna dari PAI sehingga meaningfulnya itu kita belajar program Magister Pendidikan Agama Islam bukan hanya untuk karir kita, bukan hanya untuk istilahnya itu kebutuhan praktis kita, tapi memang untuk kehidupan kita. Sehingga nanti misalnya di sini ada yang pengurus DKI masjid gitu ya, pengurus madrasah diniyah, pengurus pondok pesantren. Oh, kita udah belajar nih tentang pengembangan kurikulum. Oke, saya akan fokus kepada pengembangan kurikulum pesantren ya. Mungkin kenapa pondok pesantren misalnya, mohon maaf misalnya Salafiyah itu sekarang itu agak kurang kecuali beberapa yang memang memiliki tokoh atau memang sudah lama. Kenapa nih? Apa yang salah? Perlu ada reformasikah? Perlu ada inovasikah? Perlu ada ya mungkin pendekatan-pendekatan baru gitu ya. Nah, itu ya. Itu yang saya maksud dengan teori dari pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Walaupun secara spesifik ya memang PAI nggak seperti itu. Baik, lebih 3 menit ya. Mudah-mudahan tadi bayar utang lah yang kemarin gitu ya. Dan saya sih sudah senang sih sampai jam 5 juga sambil ngabuburit juga nggak apa-apa juga sih. Ini aja nih. Perpanjang Pak, Tapi ini ya udah karena udah mulai belum pada panas sholat nih. juga gitu ya. Saya Iskandar, nah oke. Ini saya sampai lupa ini saking semangatnya lihat Pak Ajat sama Pak Kardi sama Pak Asraf sama Pak Iskandar sama Pak Furqon. Saya nggak tahu ya, pertemuan ke-7 atau ke-8 sekarang ini ya. Atau malah baru ke-4 ya. Kelima Bapak. Kelima ya kan? Kelima ya. Saya udah sampai ke-9 tadi tuh nih. Saya sudah siapkan untuk yang pertemuan yang ke-9 ini. Thank you banget. Gimana ya Kalau nih? materi yang kemarin kita baru Ini yang nih. kelima Jadi kalau tidak salah. sama presentasi ini nih. Jadi ini mungkin nanti next ya, yaitu Hmm. desain dan organisasi kurikulum agama. Desain itu ya rancangannya, rancangan dan how to organize dari Islamic Education Curriculum. Ini insya Allah next session. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oke, semangat Pak Siap, Karji ya dengan yang siap lainnya. Pak, siap. Mohon maaf kemarin. Jadi, oh iya, saya udah sampaikan juga ya. Kayaknya mudah-mudahan nggak bosan ya. Untuk tadi yang sudah disampaikan itu nanti boleh dituliskan dalam bentuk narasi, yaitu praktik atau pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolahnya masing-masing. Ya, nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 4 halaman itu udah cukup ya. 1 halaman terkait dengan tujuan, agak kritis sedikit gitu ya. Jadi ini belajar nih, belajar. Jadi nanti ketika nulis tesis itu udah biasa gitu ya. Nanti bisa nanya ke Pak Ajat lah, yang udah Iya. MPD gitu ya, MEI gitu ya, Eh, ME gitu siap Pak ya. Ajat, Jadi siap. iya, nanti ke Pak Ajat sekalian sowan lah ke Cibening ya. Ah, Karena kadang sekali itu kadang kurang gitu ya. Jadi kalau kita nulis sekali tesis itu Betul, kadang betul. kurang gitu ya. Karena perlu nambah nih gitu. Ketika saya sih jadi nanti ketika ketika saya nulis tesis, saya lihat skripsi saya kok begini banget ya gitu ya. Walaupun dulu udah maksimal Hmm. gitu. Ketika saya nulis disertasi, saya baca tesis saya juga, ya ampun kok begini banget ya gitu ya. Kemudian setelah 5 tahun nulis gitu, lihat disertasi saya, aduh ini kayaknya metodenya itu kurang gitu ya. Nah, makanya kalau dosen itu metodenya itu paham. Metode penelitian saya rasa itu sangat penting sekali ya. Selain juga teori-teori dari pendidikan. Lebih dari itu adalah teori-teori tentang pendidikan agama Islam, baik yang internasional ataupun juga yang lokal. Kita bisa kembangkan itu yang paling penting. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. In wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. In wajadtum khata'an fahuwa minni. Nahtatim bilhamdalah wa doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak. Terima Oke, kasih terima kasih. Warahmatullahi Happy Idul kasih wabarakatuh. Fitri ke Pak depan Dokter. ya. Ini terakhir Sama-sama Iya kayaknya. Pak. Pak, innalillahi wa inna Lama ilaihi nanti Sampaikan kita raji'un ini jumpa Pak. Pak. lagi. Insya Allah kita online, offline insya Allah nanti ya di habis Harus, Ya. harus. Amin, amin Ramadan Pak. nanti Siap, kita siap, bisa siap. banyak diskusi Amin, nih. amin, amin. Ya. Amin, amin, amin. Oke, assalamualaikum.